Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyanti, NIM 18650021 kelas A. Sini saya akan mereview materi tentang fase pemrograman. Pendahuluan pemrograman adalah merupakan bagian yang paling mudah. Itulah yang kita sangat kenal sebagai tipe-tipe teknik. Pada kenyataannya, sebagai manajer proyek, Anda mungkin menemukan cara sendiri untuk mengendalikan staf Anda dari memulai program yang terlalu cepat. Selalu ada tekanan untuk melakukan sesuatu dengan benar. Tidak hanya dari tim proyek, tetapi dari manajemen tingkat tinggi. Aktivitas-aktivitas pada fase ini adalah menulis program. Kejadian pentingnya adalah menguji program, rencana tes sistem, dan paling tidak mulai pada dokumentasi user. Daftar pemeriksaan pemrograman pre-programming checklist. Sebelum Anda memulai programming, jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah pemeriksaan desain memerlukan pekerjaan kembali? Apakah sumber daya yang direncanakan dan programmer masih tersedia? Apakah orang-orang ini telah dilatih? Apakah lingkungan pemrograman cukup baik? Langkah-langkah pemrograman, the programming steps. Langkah pertama, rencana penggabungan atau plan the integration. Langkah kedua, mendesain modul atau desain the module. Langkah ketiga, telusuri desain modul, walkthrough the module design. Langkah keempat, rencana bagaimana menguji modul, plan how to test the module. Langkah kelima, kode setiap modul. Langkah keenam, menguji modul. Langkah ketujuh, menguji level terendah dari integrasi. Langkah ke-8, menyimpan semua hasil pengujian, penggabungan modul-modul yang telah diuji. Langkah ke-9, memulai dokumentasi user. Dokumen-dokumen berikut mungkin harus ditulis. Tuntunan pemakaian. Dokumen ini dapat ditulis oleh programmer, penulis teknis, atau bahkan user sendiri. Tampilkan kembali visi yang mempunyai bagian rinci mengenai menu, layar, form, dan user interface lainnya. User guide yang baik adalah terbagi dalam bagian-bagian menunjukkan tingkatan user yang berbeda-beda. Tuntunan pemeliharaan. Bagaimana Anda menemukan programmer untuk merinci dokumen dari program mereka untuk pemeliharaan berikutnya. Kebanyakan manajer proyek mengalami kesulitan dalam hal berikut. Programmer enggan untuk melakukan dokumentasi sebelum program ditulis, dan beruntunglah menemukannya setelah semuanya selesai dikerjakan. Programmer berpikir bahwa pemeliharaan memerlukan penjelasan secara rinci dari logika pemrograman. Sangat membosankan untuk menulisnya dan sebenarnya tidak perlu. Maintenance Guide akan berisi spesifikasi, desain, listing, program, dan penjelasan bagaimana semuanya disesuaikan, bagaimana mengubah pendekatan, dan bagaimana menghubungkan dan menguji semuanya. Tuntunan operator atau tuntunan manajer sistem, yaitu sama seperti user guide untuk orang-orang yang menghidupkan sistem di pagi hari, mematikannya, melakukan backup, menangani permasalahan utama, melakukan perhitungan, dan sebagainya. Dokumentasi yang disediakan oleh perusahaan hardware dan sistem operasi mungkin cukup, hanya prosedur untuk software tertentu yang harus ditulis ulang. Dokumentasi pelatihan atau training documentation. Jika Anda akan memberikan kursus bagaimana menggunakan sistem, rencanakan apakah materi pelatihan akan diperlukan. User guide yang baik harusnya menambahkan hal ini. Peralatan program atau programming case tools. Berikut ini adalah produk software yang membantu programmer untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Software ini disebut CAS Computer Aided Software Engineering karena membantu proses pemrograman secara otomatis. Bahasa pemrograman atau the programming language. Bahasa pemrograman dan compiler adalah alat yang sangat penting. Jika bahasa pemrograman itu sederhana dan sesuai dengan aplikasinya programmer akan dapat mempelajarinya dengan cepat. Gunakan jenis yang diperlukan secara tetap dan lakukan pemrograman tanpa canggung. Compiler harus cepat dan jelas dalam menuliskan pesan kesalahan. Language Sensitive Editor atau LSE. LSE menyediakan template untuk setiap pernyataan dalam bahasa pemrograman. Pendeteksi. Debugger membantu memeriksa dan memperbaiki kesalahan program. Debug dapat memberhentikan program, menelusuri kesalahan, dan memeriksa kesalahan berikutnya. Debug yang baik dapat menyesuaikan dan menampilkan variabel pada semua titik, seperti pada pengeksekusian bagian spesifik dari program. Kode Management System atau CMS. CMS adalah perpustakaan yang memiliki sendiri semua sumbernya.
CMS menerbitkan orang-orang melakukan update dan memastikan tidak terjadi konflik. Jika dua orang mengupdate modul yang sama pada saat yang bersamaan, CMS menyimpan segala perubahan yang terjadi pada modul sehingga segala perubahan pada modul dapat mudah dilihat. Modul Manajemen Sistem atau MMS. MMS digunakan untuk proses compile dan link secara otomatis atau membangun sebuah sistem. MMS hanya dapat membangun kembali semua komponen tersebut yang diubah sejak pembangunan terakhir. MMS dapat digunakan untuk menjalankan secara otomatis sekumpulan pengujian modul. Task Manager atau TM. TM digunakan untuk menguji sebuah modul secara otomatis. Untuk menggunakan TM, Anda harus mendefinisikan serangkaian pengujian terhadap modul. TM akan menjalankan pengujian dan memberitahukan programmer jika hasilnya berbeda dengan yang diharapkan. Hak cipta atau copyright. Subjek dari hak cipta software adalah tetap pada pengadilan, tetapi terdapat peraturan pemerintah yang tidak hanya merupakan bagian dari software yang memiliki hak cipta, tetapi juga berkenaan dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan software apapun tujuan dan artinya. Baiklah, mungkin itu saja ya materi yang dapat saya review. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.